Mari bersama kita naikkan pujian kita bagi Allah kita. Bahwasanya untuk selamanya kasih setia bagi kita. Amin. Mari siap kita yang rindu memuji Tuhan. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Come on. Ini kami umat-Mu Tuhan. Hari ini kami berkumpul dan kami katakan, kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Katakan bersama, Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segala. Sampaikan, lambaikan tanganmu. Katakan Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Mari setiap kita beri kemuliaan bagi Allah kita lebih lagi. Come on. Bersama-sama kita nyanyikan. Kami datang bawa pujian, bersama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang Tuhan, kami datang bawa pujian, bersama-sama memuji-Mu Tuhan. Satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Say Gloria, 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 besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Layaklah Kau Tuhan, we give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You. Layaklah Kau Tuhan, glory, we give You honor, we give You praise, Gloria. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor. we give You Mari lebih lagi kita berikan kemuliaan bagi Allah kita. We give You glory, we give You honor, we give You praise for all that You are. We give You glory, we give You honor, we give You praise. Gloria, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan di atas segalanya. Lebih lagi katakan, Gloria, besar Tuhan, ditinggikan puji Dia, Gloria. Haleluya. Mari setiap kita yang percaya bersuka cita, sorakan Gloria. Segala kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Tadi kami datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami bawa pujian dan sembah kami, sebab Kau Allah yang layak menerima segala pujian dan sembah. Haleluya. Mari setiap kita bersama angkat pujian ini. Oh Yesusku,
Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Segala kemuliaan, hormat, syukur bagimu. Inilah sembah kami ya Tuhan, bersama katakan, oh Yesusku, Engkaulah Raja damai, Kau turun ke dunia, selamatkan manusia. Oh Yesusku, Kau Tuhan penuh kasih, Kau berikan hidupmu untuk tebus dosaku. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang ku sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang ku puji. Katakan, Kaulah Allah yang kami sembah. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Mari setiap yang bernafas bersama-sama katakan, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kaulah Allah yang kupuji, Kaulah Allah yang kami sembah. Oh, kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Kemuliaan bagimu di tempat maha tinggi. Di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Haleluya.
Shalom teman-teman JC, kembali lagi di ibadah online JC edisi di bulan Oktober minggu kedua. Tidak terasa teman-teman, kita udah masuki di minggu yang kedua dari bulan ini dan kita mau mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita dengar firman Tuhan, kita berdoa dulu ya teman-teman ya. Yuk kita satukan hati, kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur buat hari ini kami dapat kembali dipertemukan melalui udara Tuhan, melalui streaming online. Bila ibadah JC hari ini kami telah memuji muliakan nama-Mu. Sebenarnya kami mau mendengarkan firman-Mu, Engkau beracaralah dari awal hingga akhirnya. Kami siap sambut firman-Mu. Biarlah segala semuanya itu untuk kemuliaan nama-Mu saja. Kau berkati hamba-Mu. Biarlah segala yang hamba-Mu sampaikan itu semuanya berasal daripada-Mu. Terima kasih Tuhan. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Teman-teman sama-sama kita katakan amin. Jadi teman-teman, kembali lagi di minggu yang baru, ada tema yang baru juga. Tidak terasa teman-teman, tema yang baru ini kita mau dengar. Dan kamu pasti sudah dengar dari minggu lalu, tema dari besar dari bulan ini. Ya, tema besar ini kan kita bisa tahu bahwa koneksi ilahi membawa hubungan yang mulia, atau divine connection brings noble relationship. Jadi teman-teman, kamu sudah mendengar dari Kak Kenrick dari ibadah online minggu sebelumnya. Tapi minggu ini kita mau bahas tema yang baru yang JC akan sampaikan kepada kita semua. Dan tema ini adalah Good Connection for Better Me. Nah, kamu pasti penasaran kan teman-teman, apa sih dari tema ini yang bisa kita pelajari bersama? Nah, pendahuluannya pasti kita mau belajar dulu dari judul yang dikasih. Good Connection for Better Me. Ada di flyernya, kamu bisa lihat. Dan kalau misalnya kakak mau mendefinisikan judul ini, Good Connection itu kan koneksi yang baik. For better me itu artinya buat saya yang lebih baik. Nah, jadi kenapa koneksi yang baik itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Hari ini kita mau bahas. Kita baca dulu dari Kolose 3 ayat 12-15 teman-teman. Kakak bantu baca aja ya di ayat 12-nya. Karena itu, sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain, dan ampunilah seorang akan yang lain. Apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu, kamu perbuat jugalah demikian. Dan di atas semuanya itu, kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, dan karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Nah, jadi teman-teman, kita udah baca sama-sama, kita katakan amin. Jadi Kolose 3 ayat 12-15 tadi kita udah baca, kamu bisa telusuri ayat ini dari 12-15. Kenapa sih hari ini kita mau bahas tentang Good Connection for Better Me? Jadi sepanjang bulan ini kan kita menceritakan tentang hubungan yang mulia. Minggu pertama kita udah belajar tentang banyak hal. Kamu bisa mengulanginya. Tapi hari ini kita mau belajar kenapa sih hubungan yang baik itu bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik. Jadi fokus hari ini adalah kepada diri kita sendiri. Kenapa ketika kita mengasihi sesama, kita menjadi pribadi yang baik? Ada beberapa poin penting yang harus kalian bawa atau kalian bawa pulang lah ya. Kalian catat boleh supaya nanti suatu saat kamu bisa diberkati kembali oleh firman ini. Yang pertama adalah karena di Alkitab jelas berkata mengasihi adalah jalan keselamatan. Buktinya dari mana, Kak? Nah, kita nggak bisa asal memberi kamu poin kalau tanpa ada ayat pendukungnya. Kita buka di 1 Yohanes 3 ayat 14-15 kembali. Kakak bantu baca. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup, yaitu karena kita mengasihi saudara kita. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam maut. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Amin. Kenapa mengasihi itu sangat penting sekali dalam Alkitab kita? Karena Allah kita itu adalah kasih, teman-teman. Jadi kalau misal kamu tidak mengasihi sesama, nah itu Alkitab jelas berkata, bagaimana seseorang bisa berkata ia mengasihi Tuhan, tetapi orang yang ia nampak setiap harinya, itu ia tidak mengasihi, itu sama dengan kosong, teman-teman. Nah, jadi kenapa mengasihi adalah jalan keselamatan? Poin yang pertama. Dari ayat ini kita bisa tahu Tuhan itu adalah jalan kebenaran dan hidup. Dan dimanapun kamu baca, Allah itu adalah kasih. Jadi kalau misalnya kamu adalah pengikut Kristus yang adalah kasih, kamu itu tidak mengasihi, maka kamu tidak menerima juru selamat. Atau juru selamat yang adalah kasih itu tidak sama dengan kamu. Kamu tidak memiliki jalan kebenaran karena
kalau kamu mau memiliki jalan kebenaran atau jalan keselamatan, kamu harus mengasihi. Itu adalah poin yang pertama. Kamu mau memiliki hidup yang kekal, kamu harus mengasihi, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, dari ayat ini kita bisa menyimpulkan bahwa hari ini kalau kamu mengasihi sesama, itu ada baiknya untuk diri kamu sendiri. Kamu akan memperoleh jalan keselamatan. Jadi, dari poin yang pertama kamu bisa belajar, ayo mengasihi. Ayo katakan, ayo mengasihi. Nah, jadi teman-teman, dari poin yang pertama kita udah belajar mengasihi adalah jalan keselamatan. Nah, kita masuk ke poin yang kedua. Karena mengasihi itu mendatangkan damai sejahtera. Dari mana Kak buktinya? Kita buka lagi di ayat Roma 12 ayat 18. Nah, ayat tersebut berkata demikian. Sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Amin. Kamu bisa memiliki banyak teman, ya kan? Tapi kalau ketika kamu punya satu musuh, atau seseorang yang mungkin kamu tidak suka, akan sangat sulit sekali kamu mengatakan aku mengasihi dia. Karena dia udah jahat sama aku, Kak. Nah, tapi pertanyaannya, kenapa kamu ketika kamu mengasihi orang yang tidak, tanda kutip tidak baik itu sama kamu, itu mendatangkan damai sejahtera? Kenapa? Karena Tuhan Yesus pun berkata demikian. Nah, kalau misal kamu, kita itu bisa mengasihi karena Tuhan dulu mengasihi kita. Tuhan dulu mengampuni kita, maka kita bisa mengampuni. Jadi, teman-teman, kalau kamu mengampuni orang yang bersalah kepada kamu, itu udah pasti kamu akan mendapatkan damai sejahtera. Jadi, kalau misalnya logikanya seperti ini, kalau kamu mengasihi dia suatu saat nanti dia akan berkata, kok kamu beda ya? Kok kamu itu lain ya dengan teman-teman yang lain? Ketika dibully, misalnya dikerjain, mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak baik untuk kamu, tapi kamu membalasnya dengan mengasihi dia. Mungkin kamu mendoakan dia, kamu mengampuni dia. Suatu saat percayalah teman-teman, itu akan mendatangkan damai sejahtera bagi kamu. Itu mungkin kamu merasa, aduh, daripada kamu mikir, aduh apa ya yang bisa kamu lakukan untuk celakain dia, tapi kamu malah melakukan, kamu mendoakan dia, kamu mengampuni dia. Percayalah hidup kamu pasti penuh dengan damai sejahtera. Amin. Nah, poin yang terakhir, kita mau baca di poin yang ketiga. Karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Itu diambil dari Amsal 27 ayat 17, teman-teman. Ayat ini sungguh terkenal sekali. Kenapa? Karena ayat ini menceritakan tentang seseorang itu, ibaratnya besi menajamkan besi. Kalau besi mau tajam itu harus ditajamkan dulu menggunakan besi. Kalau manusia, gimana caranya kamu menajamkan sesama kamu? Kamu harus, yaitu terlibat dalam konflik tadi mungkin. Proses yang hidup yang kamu alamin setiap hari bersama teman kamu itu yang menjengkelkan mungkin tanda kutip itu. Atau teman-teman yang mungkin tidak mengasihi kamu, yang setiap hari kamu melihat sesama kamu itu, aduh, nggak layak untuk dikasihi. Tapi kakak mau bilang hari ini, kamu bisa menghadapi proses itu karena ada ayat ini. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Jadi, kamu percaya hari ini, kenapa mengasihi sesama kamu itu ada impact baiknya untuk kamu? Karena ketika kamu mengasihi sesama kamu tadi, hidup kamu pasti diubahkan. Cara kamu berpikir itu akan berubah, dan kamu berkata bahwa benar juga, Tuhan aja kok mengampuni saya. Saya aja belum tentu baik sama Tuhan, tapi Tuhan mau mengampuni aku. Pertanyaan sekarang, ketika teman kamu melakukan hal yang jahat kepada kamu, apakah kamu mau melakukan hal yang sama seperti Yesus lakukan kepada kamu? Nah kan itu, makanya kita bisa belajar dari satu tokoh terakhir sebelum kita tutup hari ini, yaitu seorang tokoh yang bernama Yusuf. Kamu tahu ceritanya dari sekolah minggu, kamu sudah belajar banyak tentang Yusuf. Di Kejadian 48 ayat 4-8 kamu bisa baca di rumah. Yusuf ketika ia dijual sama saudara-saudaranya ke Mesir, ia ketika ketemu kembali kepada saudara-saudaranya, ia tidak berkata, hei kamu saudara-saudaraku yang tanda kutip tidak baik sama aku tidak mau, aku menolak kalian semua, bye. Kan bilang gitu, kan enggak. Tapi apa kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu? Marilah mendekat, ya kan kata Yusuf. Dan mendekatlah mereka dan dikatakan Yusuf, akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Nah, tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Nah, apa kata Yusuf? Kamu bisa pelajari ini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Yusuf itu bukan berkata, aku dijual Mesir itu ya kamu ya ingat ya, aku dendam sepenuh hati dengan keluarga aku. Enggak, tapi Yusuf berkata, karena kamu menjual aku, maka Allah itu mau aku mendahului kalian. Jadi itu ada tujuan yang khusus. Dia tahu bahwa ada purpose, ada proses khusus yang Tuhan mau
Nah, ketika ia dijual di Mesir, ketika keluarganya menghadapi kesulitan, Yusuf bisa menyelamatkan keluarganya. That's noble, teman-teman. Itu tujuan yang mulia banget, teman-teman. Dan kamu bisa lanjut baca ayat 7 sampai ayat 8-nya. Berkata, Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini, untuk memelihara hidupmu dan sebagian besar daripadamu tertolong. Jadi bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, dialah yang menempatkan aku bapa bagi Firaun dan tuan atas istananya sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Jadi kamu gak pernah tahu teman kamu itu yang kamu kasihi sekarang itu ada tujuannya dalam hidup kamu. Nah, Yusuf pun tidak tahu. Pada saat pertama kali dia dijual, dia masuk penjara, dia digoda Potifar, banyak sekali cobaan hidupnya. Kalau misalnya Koko ya, bisa jadi Yusuf ya, Koko kan berkata, Tuhan jahat banget sih, saudaraku semuanya jahat. Tapi apa yang terjadi? Ia dijual di Mesir, ada tujuannya untuk menyelamatkan keluarganya. Kamu bayangin pada saat itu kelaparan terjadi, kalau misalnya tidak ada Yusuf, keluarganya itu nggak terselamatkan, teman-teman. Nah, jadi teman-teman, hari ini kita belajar bahwa good connection for the better me. Jadi ketika kamu membangun koneksi yang baik dengan sesama kamu, percayalah ada noble purpose, ada tujuan yang mulia yang Tuhan mau sampaikan bagi kamu. Percayalah hidup kamu pasti akan menerima jalan keselamatan. Poin yang pertama tadi, kamu akan menerima damai sejahtera. Dan yang ketiga, kamu pasti bisa, karena besi menajamkan besi, manusia menajamkan sesamanya. Amin. Diberkati dengan firman Tuhan hari ini, amin. Kita sama-sama yang diberkati, kita mau berdoa kembali. Yuk, kita tutup di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat hari ini. Hamba-Mu telah menyampaikan isi firman-Mu, Tuhan. Biarlah segala sesuatunya telah Hamba-Mu sampaikan. Biarlah hari ini kami telah belajar, Tuhan. Koneksi yang baik akan mendatangkan versi kami yang terbaik. Atau koneksi yang baik kami terhadap sesama kami, itu akan mengubah hidup kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami mau belajar seperti Yusuf, yang memiliki hati yang mengasihi saudara-saudaranya. Ketika kami mengasihi saudara-saudara kami, Tuhan, yang tanda kutip mungkin jahat kepada kami tahu ada tujuan yang mulia, ada noble purpose yang Engkau mau sampaikan kepada hidup kami. Kami percaya hidup kami pasti diubahkan. Yang hamba-Mu percaya bagi teman-teman yang telah mendengarkan firman Tuhan hari ini, semuanya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah berkati dalam kesehatan kami, dalam studi kami, dalam keluarga kami. Kami juga tidak lupa mendoakan bangsa dan negara kami, Tuhan. Kau berkati kota kudusnya Tuhan, biar kami mengangkat tangan kami buat kota kudusnya Tuhan, Yerusalem. Shalom Yerusalem, Shalom Yerusalem, diberkatilah damai sejahtera-Mu atas kota kudusnya Tuhan, Yerusalem. Dan sebentar kami mau memberikan persembahan kami, kau berkati persembahan ini 30, 60, bahkan 100 kali lipatnya. Dan sebelum kami berpisah satu sama lain, Engkau pertemukan kami dengan orang yang kami kasih tanpa kurang satu apapun, dan kami kembali menyerahkan hidup kami 1 minggu ke depan ke dalam tangan-Mu. Jadilah kehendak-Mu seperti di bumi seperti di surga. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Sebelum kami mengakhiri ibadah ini, kami mengangkat tangan kami mau menerima berkat. Bila Engkau menerima berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus, dan persekutuan yang kudus dari Roh Kudus yang akan menyertai Engkau dari hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kali kedua yang telah diberkati, kita mau sama-sama katakan amin. Sampai jumpa minggu depan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.